Oke, jadi gini kok. Ini program yang Andrew lagi kembangin kok. Namanya itu VSPN Project kok. Nah, ini tuh membahas tentang isu sosial di Indonesia kok. Nah, fokus kita itu ada di kualitas kehidupan. Nah, kualitas kehidupan sendiri kok itu dibagi jadi dua. Ada faktor eksternal, ada faktor internal kok. Kalau faktor eksternal sendiri kok, itu faktor yang kita nggak bisa kendalikan kok. Contohnya nih, nah lingkungan yang buruk. Kita tahu sendiri ya kok, di Indonesia nih masih banyak masyarakat-masyarakatnya yang suka buang sampah sembarangan, terus juga limbah masih di mana-mana ya kan, polusinya juga nggak sehat gitu. Nah jadi ini faktor yang kita nggak bisa kendalikan sama sekali kok. Nah tapi ada faktor yang bisa kita kendalikan. Contohnya itu pola makan kok. Nah kalau koko sendiri nih, koko lebih prefer junk food atau healthy food? Junk food kok. Nah, sama kok, aku juga orangnya suka junk food. Tapi ternyata kok kita harus bisa menyeimbangkan antara kedua ini. Jangan sampai kita terlalu banyak di junk foodnya aja kok, gitu. Nah, selain ini ya kok, ada juga pikiran kok ternyata. Nah, kalau kita orangnya terlalu banyak mikir, terus stres gitu kok, itu bisa ngakibatin banyak macam penyakit kok. Contohnya, itu bisa kena kanker, penyakit jantung, dan masih banyak lagi kok. Nah, tapi faktor utamanya kok, atau permasalahan utama di sini kok, ternyata 80% orang di Indonesia kok itu meninggal dikarenakan penyakit kok. Entah jantung, entah stroke, kanker dan lain-lain kok. Nah, jadi jarang banget kan kok kita kalau ngeliat orang yang hari ini misal lagi sehat-sehat tiba-tiba besok meninggal dunia, itu jarang banget kok. Nah, artinya apa kok? Artinya kalau misalkan dalam satu keluarga ada 5 anggota keluarga, 4 dari 5 anggota itu akan terancam meninggal dikarenakan penyakit kok. Nah, jadi bahaya banget kok. Nah, kalau menurut koko sendiri ya, dari antara 4 penyakit ini, mana yang paling berbahaya? Kanker kok. Oh, kalau boleh tahu, mungkin koko ada pengalaman atau temen atau kerabat yang pernah kena kanker gitu kok? Oh ada. Oh kerabat ya. Oke. Nah, berarti koko tahu lah ya, kanker ini seberapa bahayanya. Nah, selain bahaya ya kok, biaya pengobatannya juga besar kok. Nah, kalau kita lihat kok, stroke itu biaya pengobatannya kurang lebih 1 miliar kok. Sakit jantung kurang lebih 1 miliar, kanker kurang lebih 2 miliar, dan gagal ginjal kurang lebih 3 miliar kok. Jadi selain bahaya kok, biaya pengobatannya juga besar kok. Nah, terus kok, yang tadi itu baru biaya yang kita lihat aja kok, atau biaya permukaan lah istilahnya kok. Nah, ini aku ambil contoh ya kok. Ibarat tuh kayak bongkahan es ini kok. Kalau kita lihat dari atas itu kelihatan kayak bongkahan es kecil aja kok. Tapi kalau kita lihat di dalamnya itu udah seperti gunung es kok. Nah, sama kok. Biaya yang terlihat atau biaya permukaan itu kelihatannya masih cukup atau sanggup lah kita bayar. Biaya pengobatannya paling kurang lebih 200 sampai 1 miliar kok. Nah, jadi masih oke lah, masih bisa diperjuangkan. Tapi kok sama kayak bongkahan es ini, di bawahnya itu ada gunung es yang begitu besar kok. Nah, di sini ada yang namanya biaya tidak terlihat kok. Contohnya apa aja? Nah, contoh nih kok, misal kok amit-amit ya kok terkena penyakit kanker kok. Nah, otomatis kok kan pasti cari rumah sakit yang terbaik kan kok untuk kesehatan sendiri. Nah, biasanya kok rata-rata rumah sakit yang bagus itu ada di luar negeri kok. Nah, otomatis berarti kita perlu biaya transportasi kan kok, entah transportasi pesawat, kereta ya kan. Nah, kalau kita pergi ke luar negeri kok, otomatis bisnis atau pekerjaan kita tinggalkan dong kok. Nah, kalau pekerjaan kita tinggalkan, income pasti nggak ada kan kok, gaji nggak ada, income nggak ada. Dan kalau kita meninggalkan pekerjaan, otomatis kepercayaan pelanggan juga pasti akan menurun kok. Nah, dari tiga itu masa depan karir kita kok itu akan istilahnya terancam kok. Nah, belum lagi kok kalau misal nikah kok pasti kan kita harus mikirin biaya cicilan rumah, cicilan mobil, terus biaya sekolah anak dan lain-lain. Wah, coba kok bayangin kok amit-amit tadi ya kena kanker, terus apa namanya pergi ke luar negeri mau nyari rumah sakit terbaik, tapi kok juga mikirin di rumah belum bayar cicilan mobil, cicilan rumah, sekolah anak dan lain-lain, kan pasti stres loh. Nah, jadi biaya nggak terlihat itu ternyata lebih besar daripada biaya pengobatannya sendiri kok. Bahkan kok total kerugian dari biaya yang nggak terlihat itu bisa sampai 5 kali lipat dari biaya pengobatannya sendiri kok. Nah, jadi ini itu inti sharing yang mau aku sampaikan kok. Nah, misal kok ada pasangan suami istri nih. Nah, mereka bekerja, mereka punya penghasilan nih, punya income. Nah, terus income-nya dipakai untuk biaya kehidupan kok. Entah
biaya biaya rumah, beli cicil rumah, cicil mobil, mungkin beli barang, beli makan dan sebagainya, dipakai di biaya kehidupanku. Nah, terus sisanya mungkin mau dipakai tabungan, disimpan di tabungan. Nah, tabungan sendiri kok ada tiga kok. Ada untuk masa depan anak, ada dana darurat, sama dana pensiunku. Kalau menurutku kok ya, dari ketiga ini mana yang paling penting? Tiga-tiganya penting kan kok. Nah, betul, tiga-tiganya penting kok. Tapi kok untuk bisa mencapai tiga itu kok, itu butuh waktu yang lama banget kok. Bahkan bisa sampai bertahun-tahun kok. Nah, jadi kok ini sebagai contoh ya kok. Semisal nih, ada orang yang namanya Pak A. Ini sebagai contoh ya kak, ada yang namanya Pak A, dia usia 35 tahun dan tidak merokok kok. Nah, misal dia bekerja, terus dia mau nabung uang di bank kok. Dia nabung uang di bank. Nah, terus di tahun pertama dia nabung 3 juta per bulan kok. Tahun kedua dia juga nabung 3 juta per bulan. Tahun ketiga dia nabung 3 juta per bulan lagi kok. Nah, di tahun keempat ternyata dia terkena penyakit kanker kok. Dan butuh biaya sebesar 1 M kok. Kalau menurut koko sendiri, kira-kira bank ini bisa nggak ngebayar biaya pengobatan sebesar 1 M ini? Nggak bisa kan kok. Nah, bank nggak bisa kok buat bayar biaya pengobatan 1 M ini. Nah, otomatis apa? Ya otomatis koko harus jual properti dong. Koko harus jual rumah, jual mobil ya kan. Nah, tapi kok masa rela kok jual mobil, jual rumah untuk biaya pengobatan. Apalagi beli rumah nyicilnya lama ya kan. Nah, terus mau dipakai dihabisin dijual buat biaya pengobatan kan rasanya nggak mau banget kan. Nah, jadi jual properti itu nggak menjadi solusi kok. Terus gimana pinjam uang ke saudara, ke kerabat, itu juga nggak gampang kok ya kan. Kalau aku tahu sendiri lah, mau pinjam uang itu loh susah kok ya kan. Jangankan 1 M deh kok, ratusan juta aja loh kok mau pinjam ke saudara, mau ke kerabat, itu udah gegeran parah kan kok. Nah, jadi mau pinjam uang juga nggak jadi solusi gitu. Atau mau pinjam sumbangan kok, minta sumbangan, itu juga nggak gampang kok. Kalau kita mau minta sumbangan, apalagi dananya 1 M kok, itu butuh waktu yang lama banget kok. Kalau kita mau minta sumbangan ke yayasan, pasti butuh waktu yang lama banget kok. Apalagi dananya 1 M kok, pasti susah banget. Nah, jadi kok kalau menurut aku, nabung di bank itu masih belum menjadi solusi kok. Nah, terus kok semisal nih ternyata Pak A punya opsi kedua kok, dia nabung di bank dan asuransi kesehatan kok. Ceritanya tetap sama ya kok. Dia misal di tahun pertama nabung 3 juta per bulan, tahun kedua juga 3 juta per bulan, tahun ketiga dia juga 3 juta per bulan kok. Di tahun keempat dia terkena penyakit kanker kok. Nah, butuh dana sebesar 1 M. Sama kayak tadi ceritanya. Menurut Koko, kira-kira asuransi kesehatan bisa nggak bayar biaya pengobatan sebesar 1 M ini? Nah, belum tentu kok. Nah, kenapa kok belum tentu? Karena gini, asuransi itu dibagi jadi dua kok. Ada yang namanya inner limit. Ya, namanya inner limit kok. Inner limit itu contohnya ini kok. Nah, jadi ini jumlah yang dibayar kok, jumlah yang diajukan itu sama jumlah yang dibayar nggak sesuai kok. Di sini jumlah yang diajukan tuh sebesar 1,9 M kan kok. Nah, jumlah yang dibayar kok itu cuman 7%-nya aja kok, atau sekitar 158 juta aja. Nah, ini kok contoh asuransi yang nggak bagus kok. Nah, dia kurang bagus. Nah, ada satu lagi kok, namanya itu sesuai tagihan. Sesuai tagihan tuh kayak gini kok. Nah, jadi jumlah yang diajukan sama jumlah yang dibayar itu sesuai kok. Di sini jumlah yang diajukan tuh 1,2 ya kok. Nah, jumlah yang dibayar itu hampir 100% kok. 1,18. Nah, jadi hampir 100%-nya kok. Nah, ini contoh asuransi yang bagus kok. Nah, kalau boleh tahu nih kok sendiri udah punya asuransi belum ya? Oh, punya kok. Di mana kalau boleh tahu? Oh, Manulife. Oke, oke. Kalau boleh tahu itu premi berapa ya per bulannya? 3 juta. Oke sih, oke sih. Koko beli sama siapa kalau boleh tahu? Oh, sama tangga. Oh iya iya, oke oke. Berarti koko tahu lah ya kalau asuransi itu sebegitu bagus atau sebegitu pentingnya kan. Nah, soalnya eh nggak banyak loh kok orang itu sadar kalau asuransi itu penting kok. Nah, itu bagus kok. Tapi kok kalau dari aku sendiri ini menurut aku sendiri asuransi itu masih belum jadi sebuah solusi yang terbaik buat aku kok. Kenapa? Ini ini contoh yang tadi semisal nih dia ikut asuransi dan untungnya asuransi yang dia ikuti itu adalah asuransi yang sesuai tagihanku. Jadi 1 M ini berhasil dibayarku sama asuransinya. Tapi permasalahan utamanya, nah
Orang kok kalau misalkan sakit bisa kerja nggak? Nggak bisa dong kok. Dia nggak bisa kerja. Otomatis dia nggak punya penghasilan dong kok. Karena dia nggak bisa kerja. Nah, terus gimana cara dia mau membiayai kehidupan sehari-hari kalau misalkan dia nggak kerja? Otomatis ngambil dari uang tabunganku. Tapi tabungan itu juga bisa habis kan lama-lama kalau dipakai terus. Nah, sementara kok biaya kehidupan itu bakal jalan terus. Nah, jadi berat banget kok. Belum lagi kok, kalau misalkan nih ternyata penyakitnya itu butuh waktu lama untuk disembuhin. Misal anggap aja bertahun-tahun lah untuk penyakitnya disembuhin. Nah, premi itu bakal terus jalan kok tiap bulan. Nah, coba kok bayangin. Kok untuk biaya kehidupan sehari-hari aja itu udah mikir banget, udah berat banget karena pakai tabungan. Apalagi ditambah sama biaya premi yang terus berjalan. Wah, tambah susah kok. Belum lagi kok kalau misalkan nih tetap kok udah nggak sanggup buat bayar premi, kok berhenti ini bayar premi misal. Nah, kok kalau berhentiin bayar premi, otomatis asuransi juga bakal memberhentikan untuk membayar 1 M ini kok. Nah, tambah tambah bingung lagi kan, akhirnya serba salah kok. Nah, jadi kalau menurut aku asuransi itu masih belum bisa menjadi solusi yang terbaik kok. Nah, terus gimana caranya? Nah, ini kok program yang lagi aku kembangin. Namanya itu Financial Stability Program kok. Nah, sama ya kok, kita pakai cerita yang tadi. Pak A misalkan di tahun pertama nabung 3 juta per bulan. Tahun kedua juga sama 3 juta per bulan, tahun ketiga juga 3 juta per bulan. Tahun keempat, setelah dia terkena kanker kok. Nah, sama kayak tadi ceritanya, kena kanker, butuh dana sebesar 1 M kok. Nah, kita kok bakal memberikan sama kayak asuransi 1 M itu bakal kita bayarin kok. Nah, tapi yang membedakan kita dengan asuransi kok, selain kita bayarin, kita juga akan memberikan dana sebesar 1 miliar cash kok. Nah, kenapa kok kita harus memberikan 1 M cash? Karena gini kok, kita tahu ya kok, orang kalau sakit tidak bisa kerja kan, tidak dapat penghasilan. Nah, fungsi 1 M cash ini kok untuk menggantikan itu. Misalkan dia perlu cicilan rumah, cicilan mobil, bisa pakai 1 M cash ini kok. Mungkin dia perlu untuk biaya sekolah anak. Nah, 1 M cash ini bisa dipakai. Jadi ini adalah biaya cadangan atau dana cadangan supaya eh, orang yang kalau nggak bisa kerja, dia masih bisa biayai kehidupan sehari-harinya kok. Gitu. Nah, tapi kok belum sampai sini aja, masih ada lagi kok. Nah, selain itu kok, misalkan nih, ternyata penyakitnya butuh waktu lama ya kan untuk disembuhkan. Nah, misalkan tahun kelima. Di tahun kelima kok, tenang aja kok nggak perlu lagi bayar premi. Nah, jadi kok udah nggak perlu bayar premi lagi kok di tahun kelima. Tahun keenam juga nggak perlu bayar kok. Tahun ketujuh juga nggak perlu bayar. Tahun ke-8 nggak perlu bayar. Sampai usia kok di 65 tahun kok. Nah, dan itu kok udah dijamin 100% kok. Pasti kok. Nah, terus nih kok, misal nih data Tuhan tidak apa ya? Tuhan tidak memberikan kita kehendak ya kan kok. Misalkan data kita dipanggil Tuhan kok. Nah, kita meninggal ya kan. Nah, tenang kok, kita bakal memberikan 1 miliar cash untuk keluarga yang ditinggalkan kok. Nah, atau mungkin kok ternyata Tuhan masih memberikan kita kesempatan kedua nih. Nah, kita ternyata sehat-sehat aja, kita sudah sembuh dari kanker. Nah, terus waktu kita dalam perjalanan pulang, kita ketabrak atau kecelakaan. Nah, tenang, kita akan memberikan dana 1 M untuk keluarga yang ditinggalkan kok. Nah, selain itu kok ada juga namanya kartu sakti kok. Jadi kita akan memberikan kartu sakti untuk rawat inap di seluruh rumah sakit yang ada di negara Asia kok. Nah, dan itu kok kamarnya VIP. Jadi enak kok. Kalau misalkan koko amit-amit ya kok ada perlu apa-apa ke rumah sakit, koko nggak perlu lagi ngantri kok, nggak perlu nunggu-nunggu lagi. Koko tinggal kasih kartunya, koko langsung masuk ke kamar VIP kok. Gitu kok.